Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Berarti tadi lebih awal datang karena mau sholat tasbih ya? Oke, rupanya hoax ya. Baik ya, semoga nanti lain kali kita bisa ya. Baik, insyaallah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita karena kita nantilah di next time kita salat tasbih ya. Kita lanjutkan kajian kita. Saya akan sampaikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, sambungan kajian kemarin tentang Ramadan. Gimana kalau terlambat sholat ke masjid, gimana kalau mengantuk saat imam baca, gimana kalau imamnya cepat-cepat betul, dan seterusnya. Kita akan bahas hal-hal yang banyak ditanyakan, tetapi nanti kalau saya tutup selesai menyampaikan, ibu-ibu kalau mau menyampaikan, kalau mau bertanya dan dalam dan luar tema boleh ya. Oke, saya terlalu cepat cakap? Enggak ya. Enggak kok. Jadi saya sampaikan, nanti kalau ada hal-hal yang ibu mau tanyakan boleh dalam dan luar tema. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas ya. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah bahas tentang niat puasa, udah bahas terkait dengan cara berbuka puasa yang benar. Maka sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal yang menurut saya perlu untuk dilakukan. Yang pertama, masih sering terjadi di kalangan masyarakat kita, ibu-ibu kalau terlambat datang ke masjid, ibu jangan lari-lari ya. Berlari datang ke masjid itu makruh, Allah nggak suka. Jadi kalau ibu terlambat, baik di Mekah, Madinah maupun di tanah air, kan pernah ya kita nengok orang kalau mau sholat itu lari-lari. Orang azan dia lari-lari. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sedang sholat, lalu kemudian ada orang berlari-lari dan begaduh. Dia lari-lari buru-buru. Ya, setelah selesai sholat, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalian ngapain orang sedang sholat? Maka sahabat mengatakan, kami sedang berburu waktu sholat supaya kami tidak terlambat. Apa kata Rasulullah? Cukup jalan seperti biasa dan sambung sholatmu kalau kamu dalam keadaan masbuk. Jalan seperti biasa. Lalu sahabat bertanya lagi, terus kalau kami nggak begaduh, kami nggak ribut, kami lari-lari aja boleh nggak? Gitu ya. Tadinya kan lari-lari ribut tuh. Oke ya, tadinya berebut, begaduh, ya, ribut. Lalu jangan kalian ribut dan begaduh, jalan aja seperti biasanya sampai nanti kalian sambung sholat kalian. Lalu sahabat bertanya lagi, terus kalau kami cuman jalan doang, cuman kami lari doang, kami tidak ada ribut, gimana? Apa kata Rasulullah? Tetap tidak boleh. So, jangan lari-lari jamaah HCI, lari-lari nanti kelihatan nanti nggak pahamnya. Paham ya? Kalau mau tidak masbuk, pergi lebih awal saja. Tapi kalaupun masbuk, tetap dapat pahala. La haula wala quwata illa billah. Tumbang tongsis. Tetap dapat pahala, pahala apa namanya? Pahala salat berjamaah. Walaupun kita masbuk, nggak apa-apa. Batas masbuk kapan? Kapan ibu dianggap terlambat dan harus berhutang? Selagi masih dapat ruku, ibu tidak berhutang. Setelah masih dapat ruku. Selagi masih dapat ruku, tidak berhutang. Paham nggak?
Paham. Al-Fatihah tinggal nggak apa-apa. Masih dapat ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi ini imam, ini makmum. Pura-puranya sholat isya. Imam rakaat pertama Allahu Akbar ya, baca iftitah Al-Fatihah ayat pendek imam ya. Kemudian imam kan ruku nih. Allahu Akbar gitu ya. Imamnya ruku, lalu ibu baru datang nih. Juk. Ibu baru datang nih. Maka ibu kan takbir dulu. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala ya kan. Allahu Akbar, harus takbir pertama. Takbiratul ihram namanya. Baru Allahu Akbar yang kedua. Jangan sekali. Oh, jadi selama ini sekali. Oh, cemana ini? Oh, takbiratul ihram. Kan niat takbiratul ihram. Iya. Ulang lagi. Pura-puranya. Ini imam. Imam sholat isya. Rakaat pertama. Dia niat. Dia takbir. Dia iftitah Al-Fatihah dan ayat pendek kan gitu ya. Allahu Akbar. Kan ruku nih. Dia dengan jamaah yang lain. Ibu baru datang. Juk. Ibu mau ngejar ruku. Kalau dapat ruku kan ibu enggak telat, tidak berhutang. Oke? Sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar gitu. Iya, baru Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar ruku. Ibu banyak enggak tahu berarti. Tidak ketinggalan. Kalau dapat ruku, walaupun tidak dapat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, kehilangan satu rukun. Kalau langsung ruku, coba rukun sholat pertama. Enggak, pertama kau takbiratul ihram. Rukun sholat yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua baru Al-Fatihah dan selanjutnya Al-Fatihah skip. Sengaja aku sholat, ini kan ruku imam. Sengaja aku sholat zuhur, sholat apa tadi? Sholat isya 4 rakaat fardu atasku mengikut imam lillahi. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Tidak sempat baca apa-apa ini. Imamnya ini. Enggak. Tidaklah kau sujud. Samiallahu liman hamidah, ikut samiallahu liman hamidah, maka kita tidak kena terlambat. Beda kasus kalau imam ini rakaat kedua. Ini rakaat kedua nih. Imam kan tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Imam rakaat kedua. Kemudian imam ruku. Rakaat kedua nih, imam ruku, Allahu Akbar. Kita baru datang. Juk. Kita dapat nih. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kita hutang berapa? 1, bukan 2. Ruku patokannya. Selagi masa dapat ruku, masih dapat ruku, dapat rakaat. Tapi pakai takbiratul ihram. Clear? Nah, jadi kalau terlambat tuh biasa-biasa aja jalannya, sama dengan tenang saja. Intinya adalah kalau kita nyampe di masjid tuh tenang. Sama dengan kita dalam majelis ini kan. Kalau terlambat apa katanya? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, jadi kita itu berlapang-lapang dalam majelis. Kalau terlambat diam, nggak usah ngucapin salam. Oke, clear? Coba saya tanya. Nah itu ya yang paling penting. Kemudian yang kedua yang saya sering pengen sampaikan adalah ibu-ibu, waktu imam baca Al-Fatihah, ibu nggak usah baca apa-apa. Ini imam baca Al-Fatihah di gini-gini belakang. Ayolah, cara sholat berjemaah gimana? Imam baca Al-Fatihah, apa yang dibacanya? Jadi imam baca Al-Fatihah itu ibu diam. Caranya kan gini nih. Imam baca iftitah, ibu baca iftitah. Kan gitu kan? Imam baca Al-Fatihah, ibu diam. Baca iftitah. Belum siap kita iftitah. Imam udah Al-Fatihah. Diam. Pasti diam. Diam. Walaupun belum siap. Tidak tercover oleh imam. Iftitah sunnah.
kok bingung semuanya. Aduh. Salah. Ulang lagi pelan-pelan sampai paham. Siap. Sampai paham. Berarti selama ini mantap lah ya cara sholatnya ya. Jadi begini Bu, saya ulang dulu ya. Semua jenis sholat, iftitah dan ayat pendek itu sunnah saja. Ini pemahaman pertama dulu nih. Semua jenis sholat, mau sholat apa, mau sholat apalah, ya, sholat wajib juga, iftitah dan al-fatihah itu sunnah. Enggak apa-apa, cuman sayang aja, kan bukan rukun sholat. Rukun sholat kan cuma 13. Iya. Setelah fatihah, rukun sholat kan langsung ruku. Yang rukun itu takbir tadi. Takbir, setelah niat takbir, itu rukun. Wajib tuh, iftitahnya di skip nggak apa-apa. Paham? Tapi jangan, bukan rekomendasi untuk nyekip, bukan. Coba, imam baca iftitah, ibu baca iftitah. Imam baca al-fatihah, ibu baca diam. Ibu diam. Iya. Ceritanya nih, imam baca al-fatihah, ibu masih baca iftitah. Ibu? Iya. Ibu? Diam. Kok nggak yakin? Diam. 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 Dah. Clear. Clear. Imam baca al-fatihah, ibu? Imam baca ayat pendek, ibu? Baca Al-Fatihah. Baca al-fatihah. Ya, baca Fatihah. Oh gitu. Kadang-kadang kan imamnya langsung Dah, ini belum selesai lagi nih. Imam baca ayat pendek tadi, kita ngapain tadi? baca Al-Fatihah. Al-fatihah. Jangan marah-marah, jawab aja lah. Mau marah. Oke. Imam baca Al-Fatihah diam. Banyak salah. Saja. Iya. Enggak. Jadi gini, nanti saya jelaskan alasannya. Ini dulu nih. Imam baca ayat pendek, makmum Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Imamnya udah ruku, makmum Ruku juga. ruku juga. Iya. Nggak usah baca Al-Fatihah. Enggak usah. Nanti imam yang mengcover. Iya. Karena mengikut imam number one, nomor satu. Makanya imam kunut kita jangan kita kunut. Imam enggak kunut kita enggak kunut. Jangan melawan imam. Imam kunut kita tak kunut. Imam tak kunut kita mentang-mentang Syafi'i hantam kunut. Jangan. Nah, imam belum selesai Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek. Kita udah selesai Al-Fatihah. Kita diam. Gitu. Pernah suatu ketika Rasulullah menjadi imam dan Abu Bakar menjadi makmum. Lalu kemudian saat itu Alhamdulillahirabbil alamin, kata Rasulullah. Abu Bakar ngikut, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Turun wahyu, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Hai Abu Bakar, kalau kubacakan Al-Fatihah, dalam hal itu ayat Quran Al-Fatihah, kau dengar, diam. Itu dalilnya. Dah. Ulang lagi. Imam baca Al-Fatihah, kita Diam. enggak doh. Imam baca iftitah, kita Iya, itu kita. sweet. Yuk, ulang. Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, kita diam. Diam. Imam baca Al-Fatihah, kita belum selesai kita belum selesai iftitah, kita diam. Pokoknya imam baca Al-Fatihah diam. Oke? Imam baca ayat pendek, kita Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, kitanya selesai Al-Fatihah, kitanya diam. Imam ruku, kitanya belum selesai Al-Fatihah, kitanya ruku. Gitu. Ruku juga. Pokoknya ikut imam. Pokoknya ikut imam. Iya. Dah. Ikut imam. Sekarang imamnya ini kencang, baca ayatnya kayak rudal Hamas. Ya kan, ruku kencang betul, iktidal kencang betul. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baru sekali, udah tegak dia. Kita belum selesai baca nih. Dia udah aja langsung sami Allahu liman hamidah. Kita Ikut imam. gini ya, misalnya duduk antara dua sujud ya. Allahu Akbar kata imamnya. Kita Allahu Akbar juga nih. Rabbighfirli warhamni wajibur. Masih sampai si wajiburni. Iya kan? Iya. Lalu imamnya Allahu Akbar, tegak dia. Kita Berdiri juga. kita Berdiri juga. berdiri juga. Ikut imam is number one. Enggak usah disebut imam. Ikut imam is number one. Itu ada dalam kitab I'anatut Talibin, bahwa mengikut imam adalah nomor satu. Masalahnya adalah
Idealnya si imam ini harus pakai tumak ninah kalau sholat. What the meaning tumak ninah? Tenang. Tapi kalau tenang betul jemaahnya pula protes, lama kali imam tuh udah ada lah betulnya imam ya kan. Ya tapi tumak ninahnya itu sejenak saja. Allahu Akbar. Diam kejap. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diam kejap. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Diam-diam setiap gerakan itu tumak ninah. Dan itu rukun sholat. Tidak ada itu sholat tidak sah. Coba baca rukun sholat kan. Rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah. Dah. Jadi jangan imam baca ayat, ibu cukup pula di belakang. Clear itu? Clear. Nah sekarang seandainya nih imam sholat taraweh, idealnya kan baca iftitah, ya kan? Tapi kan langsung imamnya setelah takbir Allahu Akbar langsung di Al-Fatihah. Iya, langsung Al-Fatihah. Langsung Al-Fatihah. Ya, betul. Berarti imam ini dia skip iftitah. Dia tidak pakai iftitah. Oh iya kan tinggal nanya sama imam, Pak Imam. Coba ya. Kan imam takbir. Tadi idealnya imam iftitah kita iftitah. Imam Al-Fatihah kita diam. Kita ayat pendek, imam ayat pendek kita Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah kita. Sekarang masalahnya imam nih sholat tarawih dia nggak baca iftitah. Kita Diam juga. Kita ikut imam. Ikut imam. Kok ikut imam? Ini belum ada gerakan lagi imamnya. Imam nih ceritanya nggak baca iftitah, dia langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita diam. Kita diam. Kita diam. Tadi kalau imamnya terlalu kencang kayak rudal, kita ikut imam. Nah, masalahnya nih ustazah, kan ada doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, iya kan? Kan sujud terakhir ketika mau habis sholat ini mustajab doa nih, baik pada saat sholat fardu maupun pada saat sholat sunnah. Kami ini kepengennya nih sujud terakhir tuh kami doa nih, kan gitu pura-puranya ya. Nah makanya doa di sujud terakhir setiap mau habis sholat, banyak yang bilang hanya berlaku untuk sholat sendiri. Salah, sholat berjamaah juga boleh. Nah cuman maksud saya cari doa yang pendek dan prioritas. Misalnya pengen punya anak soleh, ya udah Rabbi habli minas solihin. Doa malam Lailatul Qadar, doa nisfu Sya'ban, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang galau-galau, punya banyak masalah, penuh derita dan luka, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Saya nggak ngerti ustazah, saya pakai bahasa Indonesia. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu doa kita mustajab. Tapi jangan lama betul, tertidur pula nanti. Sujud terakhir nggak apa-apa. Jadi kan gini, kan sujud ya Allahu Akbar, sujud ya. Imamnya kan gini, Allahu Akbar gitu kan. Biasanya nadanya gitu tuh, nada tanda kita udah ya terakhir Allahu Akbar, kita sujud terus sebentar saja. Jangan sampai salam udah pulang udah ngopi pula dia kita masih sujud. Ya kan? Maka nanti Allahu Akbar gitu ya. Clear? Clear. Paham? Paham. Nah, jadi jangan ada yang cuap-cuap lagi saat imamnya baca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah. Ikut imam. Oke. Selama ini betul ibu-ibu. Ibu-ibu apa terkadang saja imam itu baik. Sama ustazah ini atahiyatul nih, baru naik telunjuk satu baru
Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nggak usah ibu pikirkan imam tuh baca apa ya. Nggak usah ibu pikir dia sampai di mana bacanya. Nggak usah ibu pikir ya. Ibu ikut saja imam. Iya, ya kan. Assalamualaikum warahmatullah, langsung ikut imam. Inilah manfaat sholat berjamaah. Salah kita imam mengganti. Karena ikut imam. Di masjid atau di rumah sama. Kalau di rumahnya berjamaah sama. Persoalannya adalah, oke ustazah, kami udah ngerti cara sholat berjamaah. Perempuan itu lebih baik di rumah atau di masjid sih? Itu kan. Itu masalahnya sekarang nih. Khusyuk betul ya, kepo ya. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa wanita itu, masjidnya wanita itu di rumah, tapi tunggu dulu belum selesai. Kalau bahasa ngonten jangan skip dulu. Ya kan? Hadis riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa masjidnya wanita itu di rumah, tapi tunggu dulu ya. Ada dalil juga yang mengatakan sebaik-baiknya wanita adalah sholat di masjid, di rumah, lebih baik dalam rumah kamarnya, lebih baik dalam mihrab. Mihrab itu adalah kamar dalam kamar, serondok, cunyuruk dia sholat, itu jauh lebih baik. Tapi tunggu dulu. Karena dalam ilmu hadis ada namanya ilmu munasabah hadis, hadis wal hadis. Kaitkan antara satu hadis dengan hadis berikutnya. Tapi ada satu dalil yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dijelaskan bahwa idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Diperintahkan kepada laki-laki, idza sta'zana nisa'ukum, kalau minta izin istri kalian fil lail ilal masjid, dia sholat malam ke masjid, fa'dhu lahun, maka izinkanlah perempuan itu. Jadi perintah kepada laki-laki, jangan larang istri untuk pergi ke masjid. Berarti boleh dong, kan gitu lagi tuh. Dalil yang memberatkannya lagi adalah Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Aisyah itu sering bersama para sahabat yang lain sholat subuh ke masjid, Rasul menjadi imamnya. So di masjid oke, di rumah ada juga dalilnya. Nah pertanyaannya, kondisi sekarang bagus di masjid atau di rumah? Tergantung kondisi masing-masing wilayah ibu. Jika di masjid ibu ada hijab, hijab tahu enggak? Pembatas. Enggak ada mantan di situ. Ya Maya. Gitu ya. Kemudian ibu keluar masjid nutup aurat. Tidak ada rasanya orang-orang yang nakal. Situasi aman. Ada hijab. Enggak ada tebar pesona. Ya, maka di masjid tentu banyak manfaat dan maslahat. Lupa rakaat, imam yang mengganti. Tekan tuh ada imam karena habis makan sambal lado. Tekan tuh ada imam. Tak terbaca Al-Fatihah, ada imam. Lagi sholat teringat masa lalu, ada imam. Iya kan? Imam yang menggantinya. Iya dong. Itu keutamaan sholat berjemaah. Tekan tuh menguap-nguap, ada imam. Iya kan? Kemudian apa lagi? Di masjid juga ada majelis ilmu. Di masjid juga ada silaturahmi. Kalau aman. Kalau tidak ada fitnah. Clear? Oke. Anak-anak saya jelaskan. Nah kemudian kalau situasi di masjid tidak ada hijab, orang semua di rumah karena punya anak kecil, kita sendiri yang ujuk-ujuk ke masjid, kan nggak boleh. Perempuan sendiri nggak boleh kalau laki-laki semua isi masjid tuh. Atau misalnya di situ banyak gosip, jamaahnya semuanya julid, kan ada tuh kondisi kayak gitu. Tapi di Pekanbaru nggak ada, bersih, walaupun ragu saya sedikit. Ya kan ada tuh ya, kalau ke masjid tuh gosip aja bawaannya, kan ada kayak gitu ya. Ngaku aja lah, enggak ya. Dulu ya, sekarang udah enggak ya. Atau misalnya di masjid itu pokoknya banyak fitnah, pokoknya kayak gitulah ya. Itu maka tentu lebih baik dia di rumah. Nah, sebelum saya lanjut ke anak-anak ke masjid, softnya di mana tuh cemana, nanti saya jelaskan. Cuma masalahnya, sholat tarawih di rumah itu perlu banyak catatan. Catatan pertama, batas tarawih itu adalah azan subuh.
Jadi jam 3 malam masih bisa taraweh. Kemudian yang kedua, bagusnya kalau taraweh di rumah sendiri itu ibu dua-dua aja, supaya tidak lupa rakaatnya. Si ibu ini udah 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Ya kan dua-dua aja. Karena taraweh itu rakaat 1, 2, 3, 4, 4-4-nya disunahkan baca ayat pendek, rakaat 2-nya langsung naik. Dia nggak kayak sholat zuhur kan? Dia kan langsung naik. Dia cuma ada tahiyat akhir, dia tidak ada tahiyat awal. Ada salahnya kalau kita 4-4-3? Nggak ada salahnya 4-4-3, nggak ada masalah. Cuma lebih rentan lupa rakaat. Ya dong? Ujung-ujungnya kok. Cemana kalau lupa sujud, kalau lupa balik lagi sujud sawi. Si ibu sujud sawi setiap pengajian. Untang-untang udah ada sujud sawi. Nah, masuk ke statement Oma tadi. Kalau Oma runutkan ayat pendeknya. Apakah ayat pendek harus runut? Tidak juga. Kul terus sampai alam barzah nggak apa-apa. Ini wajah kul semuanya. Anda ya. Boleh. Boleh. Hah? Umpamanya kan kalau sholat sunnah itu kan kuliah ilmu kafir sama keluar. Lalu kalau sholat kalau asri kalau di bulan Ramadan, itu menunjukkan tuh kalau di bulan Ramadan atau asri kalau di bulan Ramadan, Supaya ingat rakaatnya, nggak ada masalah. Baru dari yang satu dari Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kenapa saya bilang 4-2-2 bagi yang punya banyak peluang dan kemungkinan lupa rakaat. Oke? Enggak, niat sholatnya enggak sekali. Setiap sholat. Pura-puranya ibu mau sengaja aku taraweh 8 rakaat. Bukan gitu caranya. Ibu maunya berapa rakaat coba? Ibu maunya 22 atau 44? 44. Berarti niatnya sengaja aku sholat sunat taraweh 4 rakaat, sunnah atasku lillahi ta'ala. Sholat 4 rakaat. Tapi nggak ada tahiyat awal ya. Langsung naik, baru tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah? Selesai itu. Tegak lagi, niat lagi, Bu. Semua. Sholat duha misalnya ibu 12 rakaat. Enggak gitu. Misalnya ibu pengen tadi sholat duha 4 rakaat. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat 2 kali salam. Enggak gitu enggak. Setiap sholat, Bu. Misalnya sholat duha nih. Ibu pengen 12 rakaat. Sengaja aku sholat duha 12 rakaat 6 kali salam. Enggak gitu. Jadi caranya dua-dua. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku gitu. Semua. Tahajud gitu juga. Witir gitu juga. Kalau witir kan 3 rakaat tuh bisa. Ibu pangkas 2 dan 1, 2 kali salam. Jadi nggak gini, sengaja aku sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, nggak gitu. Potongnya 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Semua karena niat rukun dalam setiap sholat. Iya, itu mau nanya. Dan dia. Mana? Dulu. Ya. Buyar. Tentang niat Ustaz, kan biasanya kita kan niat itu kan sebelum takbir dulu. Terus ada juga mana apabila betul ada juga yang mengatakan niat itu pas habis bertakbir gitu. Niat sebelum takbir, niat waktu takbir perbedaan mazhab. Biar lebih cepat, lebih gampang, saya rekomendasi sebelum takbir. Ingat rukun salat yang terakhir nomor 13 apa? Niat. Rukun salat terakhir nomor 13. Tertib. Iya dong. Berarti niat dulu baru takbir. Ada yang bilang saat takbir pasang niat. Itu kan hilang rukun salat tertibnya. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Itu resiko pertama.
hilang tertibnya. Yang kedua, gimana caranya coba? Sambil takbir, sambil pasang niat. Dalam hati. Ibu harus baca Allahu Akbar juga. Niat dalam hati. Gimana caranya? Niat dilafazkan. Tapi ini ceritanya serentak dengan Allahu Akbar. Jadi nggak usah pusing, niat dulu baru takbir. Iya. Niat dulu takbir. Clear? Ada apa, Bu? Saya salat tarawih sendiri di rumah, buka Al-Quran, Baik. baca Al-Quran di hadapan saya. Baik. Nah, itu yang saya lakukan Ustaz. Jadi bisa panjang-panjang. Oke, baik. Benar nggak tuh gitu ya? Saya nih sholat taraweh. Daripada, nih pertanyaan ibunya, daripada saya kul terus, maka saya sholat, saya bantangkan Quran di depan saya. Nah ya, Quran segede gambreng, bisa dibaca radius 1 meter. Iya kan, besar. Letakkan di depan, di atas meja, jangan di lantai. Ibu sholat, Allahu Akbar. Ibu baca dari jauh. Jawabannya adalah boleh. Ya, tidak ada masalah. Walaupun tidak salat misalnya tarawih atau Walaupun semua sholat boleh. Sholat wajib pun boleh, sholat sunat. Karena banyak hal yang dibolehkan di dalam sholat. Masih ingat ceramah yang dulu-dulu? Apa yang boleh dalam sholat? 1, boleh baca Quran dalam sholat. 2, bersin, batu, flu, berdehem, sendawa, dahak, boleh. kalau gatal Itu boleh. kadang-kadang gatal lagi. Dahak telan otomatis. Oh, saya flu Ustazah, terus kena nih, keluar flu. Saya giniin pakai mukena sah. Iya. Flu kotor tapi nggak najis. Besok saya pakai lagi, pakai aja. Iya. Vitamin. Paham ya? Paham. Mana suara? Oh iya. Sebentar saya lanjut sedikit aja. Tadi batu flu. Kemudian sebelum saya lupa, ini kita jadi acak kadul nggak apa-apa ya? Yang penting paham ya. Paham. Jangan nutup mata dan bibir saat sholat ya. Makruh itu. Sholat tutup mata, tutup bibir, atau tidur buka mata, buka bibir. Karena salah satu hal yang makruh dalam sholat adalah nutup mata, nutup bibir. Kemudian saat takbir atau ikhram jangan Allahu Akbar, jangan mendongak kepalanya ke atas. Itu makruh. Ini banyak yang alay-alay Allahu Akbar, itu makruh. Nahan kentut dalam sholat itu juga makruh. Jadi kalau bisa dibatalkan aja. Tapi kalau kentutnya ditahan, sah sholatnya tapi makruh. Maka sebelum sholat bilang sama kentut, entut damai entut gitu ya. Nah, ya. Baik, lihat ke depan boleh, lihat ke bawah boleh, lihat ke atas makruh. Biasanya waktu sami Allahu liman hamidah, orang suka lihat atas. Nahan kentut juga makruh. Jadi kentut tuh bagusnya dibuang, ditahan makruh, tapi sholatnya sah. Batas kentut salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, selesai sholat, aman. Karena ke kiri sunnah. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal. Clear? Clear. Silakan Bu. Tentang witir ya. Witirnya itu setelah taraweh atau witir. Oke. Intinya ibu ingin minta jelaskan kalau pengen taraweh tahajud witir itu cemana gitu kan ya. Oke. Ibu-ibu
Ingat ya, la witron fi ahadil lail ya. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Saya ulang pelan-pelan ya. La witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu sholat ganjil. Kalau dibuat 2 genap dia. Habis taraweh 3, tengah malam 3, 6. Sebelum habis taraweh 3, tengah malam 1, 4. Atau habis taraweh 1, tengah malam 1, 2. Jadi witir itu cuma boleh 1 kali saja. Nah, saya luruskan. Witir itu bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir sholat ganjil, la witran fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Contoh, habis taraweh witir. Tengah malam mau tahajud boleh? Boleh. Witir setelah itu boleh? Tidak, karena tadi udah witir. Karena udah witir. Kita sebagian bilang ini witir itu kan penutup katanya. Ada juga sebagai pengajian mungkin penutup. Jadi kalau habis tarawih 4 atau 8 itu bulan ataupun di situ witir itu nanti di rumah. Iya. Itu baru witir. Ya, ini di, Penutup. Tapi kan ada juga kalau setelah witir ada tahajud. Kalau witir di masjid ada tahajud di rumah. ya, ini dijelaskan bentar ya. Habis taraweh ada witir. Tengah malam mau tahajud boleh? Boleh. Mau witir boleh? Enggak, karena tadi udah witir. Clear? Sekarang habis taraweh ibu enggak mau witir. Tengah malam ibu tahajud. Boleh? Witir boleh? Boleh. Oma bilang ada yang mengatakan witir itu sholat penutup zah. Witir enggak sholat penutup. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kaifa tuftahu sholatak?" Abu Bakar, kau witirnya kapan? Abu Bakar bilang, qablan naum ya Rasul, sebelum tidur ya Rasul. Abu Bakar tim yang witirnya setelah taraweh. Rasul nanya kepada Umar, Umar kau witirnya kapan? Ba'dan naum ya Rasul, setelah tidur ya Rasul. Umar tim yang witirnya setelah tahajud. Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, innaka stasta'ibta, kau itu sangat hati-hati, takut tertidur, kau witirnya sebelum tidur. Karena witir itu sunnah muakkad. Kemudian Rasul berkata kepada Umar, innaka stasja'ta, kau itu pemberani karena kau selalu berani bangun malam. Tim Abu Bakar, tim Umar, up to you. Bahasa kampung saya, masyi'tunna, terserah saja. Oke? Tergantung ibu. Misalnya saya kalau lagi tak enak badan tak sebat, witirnya selalu sebelum tidur, takut tertidur. Kenapa witir itu penting? Witir itu adalah sholat sunnah yang sifatnya muakkad. Dia sunnah mendekati wajib. Dia beda dengan tarawih. Tarawih sunnah biasa, tahajud sunnah biasa. Batas sholat isya, batas tarawih, batas witir, batas tahajud itu azan subuh. Jadi walaupun ibu di rumah jam 3 siang, jam 3 malam ibu lakukan pura-puranya tahajud, hajat, taubat, kemudian sholat tahajud, tarawih 8 rakaat, ibu sambung witir, boleh selagi sebelum azan. Tapi kayaknya ini pura-puranya ini udah mendekati azan, udah mendekati azan subuh, maka saya tahajud, tarawih atau witir ya. Kalau udah mepet witir aja, karena dia lebih penting. Rasul tidak pernah tinggal witir, tapi Rasul pernah tinggal tahajud dan tarawih. Nah, Ustazah boleh nggak tahajud habis sahur? Sahur dulu baru tahajud. Pokoknya intinya sebelum azan subuh. Ustazah boleh nggak tahajud dulu, kemudian saya sahur? Silakan, intinya sebelum azan subuh. Clear? Lagi? Nah, witir 3 rakaat. Boleh 2, boleh 1. 3 sama 1. 3 1. Nah, sekarang saya pegang Dua nggak habis boleh. tarawih 2 rakaat dulu. Ini di rumah nih ceritanya. Nah, nanti saya baru tahajud. Nggak bisa. Oke, baik. Ustazah, witir itu kan ada 3 cara. Misalnya yang lebih familiar. Yang pertama adalah 1 rakaat doang, gitu ya. Yang kedua adalah 3 rakaat, ya. 3 rakaat ini ada 2 cara. Cara pertama adalah 1 kali salam. Kalau cara pertama 1 kali salam, niatnya sengaja aku
Sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, 3 disunahkan baca ayat pendek 3-3-nya. Rakaat ketiga disunahkan baca kul-kul, yang 3 kul. Ya. Kemudian rakaat witir 3 rakaat tidak ada tahiyat awal, tidak seperti maghrib. Dia langsung naik. Rakaat kedua langsung naik. Cuma ada tahiyat akhir. Nah, problemnya sekarang ada pertanyaan. Bisa nggak 2 kali salam? Bisa. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri. Langsung niat lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, muncul pertanyaan. Sekarang saya lakukan witir ini lain caranya. Pertanyaan ibu ini adalah, setelah taraweh saya witirnya 2 rakaat dulu. Nanti habis tahajud saya witir lagi 1 rakaat. Jawabannya tak bisa, tak boleh. Boleh dipenggal. Jangan dipenggal. Iya. Iya. Silakan. Jadi sebelum taraweh kita cuma witir aja di sana. Oke. Pertanyaannya, kalau saya nggak taraweh, cuman witir aja bisa nggak? Iya bisa. Di luar Ramadan pun witir bisa. Kalau dalam Ramadan taraweh aja. Di luar Ramadan tidak ada taraweh. Tapi kalau witir dalam dan luar taraweh. Kalau witir dalam dan luar Ramadan. Oke? Nah, ini ntar lagi cuma witir itu tengah malam ya. Silakan. Saja 1 rakaat aja. Kalau witir 1 rakaat Apa? bisa. 1 sama 3 bisa sayang. Itu lumayan. Oh, Ustazah, kata orang tahiyatul masjid itu adalah sholat sebelum duduk. Masuk masjid sebelum duduk tahiyatul masjid. Masalahnya saya udah terduduk saja. Bolehkah saya tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu bukan sholat sebelum duduk. Tahiyatul masjid itu adalah as-sholah indal masjid. Sholat selama kita berada di masjid. Saya ulang ya, pelan-pelan ya. Bukan as-sholah qablal julus. Sholat sebelum duduk. Bukan. Semua literatur kalau terjemahan pakai kitab terjemahan rata-rata bilang, ibu buka GOOGLE, itu rata-rata bilang tahiyatul masjid sholat sebelum duduk. Tidak. Ya, bahwa tahiyatul masjid itu sholat selama kita berada di masjid. Faktanya apa? Sering pada masa Rasulullah, Rasul menyuruh para sahabat, "Qum hayya nahtamil litahiyatil masjid." Litahiyatil masjid. Sahabat udah duduk, Rasul bilang, "Bangun, bangun, kum, yuk kita tahiyatul masjid." Itu tanda sahabat udah duduk. Nah, jangan kayak teman saya, udah terduduk dia terus dia keluar. Ngapa kau keluar? Aku udah terduduk, keluar dulu. Ngapa? Mau tahiyatul masjid? Nah, itu sama dengan ini, Bu. Tahajud itu harus tidur dulu nggak? Tahajud itu harus tidur dulu nggak? Ada datang mak saya bertanya, "Nak," kata Pak Ustadz, "tahajud itu harus tidur dulu." Mata mak nggak mau tertidur, nak. Sekali tertidur sampai pagi. Ya. Coba saya tanya lagi yang kedua. Batas tahajud dari kapan? Dari habis isya kan? Iya. Sampai azan subuh kan? Iya. Jadi habis isya boleh tahajud nggak? Boleh. Lah, tapi harus tidur dulu. Jadi gini, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, tapi Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada indah sama sekali, lebih baik tahajud dulu sebelum tidur kalau yang belum terbiasa. Kalau pengen tengah malam, saya sarankan untuk pemula, maka tahajudnya itu usahakan mepet dulu azan subuh, biar puas dulu tidurnya. Ini trik untuk pemula. Jangan semangat betul. Sekali tahajud jam 2 malam 8 rakaat, tak tidur sampai pagi. Besok pagi pusing sakit kepala, tak tahajud lagi. Jadi mepet dulu azan subuh. Ya, lama kelamaan baru naik jam 4, baru naik setengah 4. Karena tahajud itu tidak hanya soal iman, soal terbangun atau tidak,
soal fisik. Fisik oyong besok pagi, nggak akan lagi ibu mau tahajud. Nah, jadi seperti itu. Contoh, ibu habis isya tidur, lalu jam 10 terbangun, lalu ibu tahajud, boleh? Sah? Afdal? Afdal. Intinya tidur. Sekarang kita balik. Ibu habis isya nggak bisa tidur karena ingat masa lalu. Sampai jam 2 malam ibu nggak tidur. Jam 2 malam karena ibu nggak tidur, terus ibu bilang, aku tahajud aja lah. Sah? Afdal? 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 Nah, cemana ini? Coba pelan-pelan ya. Ya. Tidur dulu baru tahajud. Afdol. Itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Contoh, jawab pertanyaan. Habis isya tidur, Ya. setengah jam 11 terbangun, Ya. tahajud sah? Sah. Afdol? Abdul. Jangan marah-marah, saya cuma nanya. Karena puasa halus saja. Ah. Menegang. Dah, sekarang tak mau tidur sampailah jam 3 malam, Ya. jam 2 malam, Ya. karena hati penuh luka. Ya. Ah, bingung aku mau ngapain. Aku tahajud aja lah. Sah? Sah. Sah? Sah. Afdol? Kurang. Kurang tipis lah. Jadi jangan banyak luka kali hidup tuh, tidur aja lah. Ah, nanti baru kita bangun tahajud. Nah, balik ke yang tadi dulu. Tahiyatul masjid boleh nggak di musola? Enggak lah, ke masjid. Oh, boleh. Boleh. Kecuali ada sholat lima waktunya. Jangan berkelahi, saya nanya baik-baik aja. Boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Dalam agama Islam, cuman ada 2 tempat. Pertama masjid, nih fokus, nih penting nih. Pertama masjid, kedua masjid jami. Satu masjid, kedua masjid jami. Dalam Islam nih, ada masjid, ada masjid jami. Masjid itu dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Kayak musola kita. Masjid jami dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Kayak masjid kita. Sekarang saya tanya, berarti musola itu masjid nggak? Masjid nggak? Masjid nggak? Masjid. Walaupun tidak masjid jami. Berarti boleh tahiyatul masjid di musola? Boleh. Tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola. Jangan. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Apakah? Kalau kita habis sholat maghrib ketiduran kan, Ha. itu langsung sholat isya dulu kan. Apa namanya itu? Apa? Tahajud Ha. boleh gitu si isya yang 3. Habis maghrib saya ketiduran. Bablas sampai jam 3. Pernah aku kayaknya sering lah, enggak pernah dah. Bablas sampai jam 3. Jam 3 malam boleh nggak saya isya, kemudian tahajud, kemudian witir? Boleh lah. Boleh. Saya ulang, batas isya, Dia pernah nggak sama sekali? batas isya, batas taraweh, batas witir, batas tahajud itu adalah azan subuh. Ya. Kita ke masjid maghrib. Pas azan kita. Oke. Kita sholat apa yang kita bukan tahiyatul masjid atau sholat sebelum maghrib? Setelah azan. Bisa sama maghrib. Baik. Ibu masuk masjid. Ibu masuk masjid. Ibu baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Iya kan? Kemudian ibu masuk ke masjid. Ibu dengarlah orang azan. Salat sebelum maghrib dan sebelum isya itu terserah mau yang mana. Karena antara rawatib qobliyah maghrib, rawatib qobliyah isya dengan tahiyatul masjid itu sama-sama sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Tapi kalau mau saran, ibu tetap rawatib saja antara azan dan iqamah. Tahiyatul masjidnya kan bisa nanti, selagi bisa di masjid, selagi masih di masjid. Panjang 10 menit di masjid kami kalau azan. Kalau panjang, silahkan mau yang mana duluan. Tapi lebih
3 kali salam dia antara azan dan iqamah. Ada emak-emak dia biasanya antara azan dan iqamah itu kan sholat rawatib atau tahiyatul masjid kalau waktunya panjang. Ada emak-emak 3 kali salam, bisa jadi dia sholat taubat. Di tempat saya ada emak-emak tambah sholat hajat. Tempat saya lagi ada emak-emak tambah istikharah. Ada emak-emak lagi tambah sholat tasbih. Ada emak-emak lagi tambah dia sholat wudu. It's okay. Hari Rabu kemarin lupa yang mau tanya saja, makanya dari Panam kejar. Oh, dari Panam ke sini jauh ya. Ngejar saya ke HCI ini aja lebih gampang. Jumat jam 10. Apa sih kan? Ya. Anak tadi kemarin, anak apa sholat yang dilakukannya? Oh, penasaran? Untuk nanya itu dari Panam. Mantap ya. Masya Allah. Ya. Jadi Bu, antara azan dan iqamah itu kalau ibu mau memadatkan sholat, kan ada ini Bu, sholat yang bisa dilakukan kapanpun Bu. Coba diingat, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunat wudu, kapanpun boleh Bu. Ibu gas aja Bu. Habis sholat tahiyatul masjid, ibu sholat rawatib, ibu sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunat atasku karena Allah, sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat, sholat istikharah. Dua-dua aja. Dua kayak sholat subuh, niatnya aja yang beda kan. Iya, kalau subuh beda. Kalau pertanyaan ibu subuh antara azan dan iqamah, ibu orang azan nyampe di masjid, ini antara azan dan iqamah sholat subuh. Kalau waktunya panjang boleh dua-duanya, antara rawatib dengan tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya pendek, maka dulukan rawatib, karena rawatib sebelum subuh itu sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid sunnah biasa. Ya, kalau sholat sunat subuh lebih bagus dari sesi subuhnya. Iya. Kalau sholat isya gimana? Waktunya mepet. Sebelum isya. Kalau sebelum isya itu sunnah biasa Oma. Iya, maksud Oma, mana yang waktu mepet, mana kita dulu kan bisa kita kerjakan. Tahiyatul masjid atau rawatib, terserah Oma, karena sama-sama sunnah Oma. Jadi dia tidak ada yang lebih kuat. Iya. Iya, Hah? Rawatib maghrib dan rawatib sebelum maghrib, rawatib sebelum isya itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Maka terserah mau tahiyatul masjid atau sholat rawatib. Karena fungsi dia kekuatan hukum sama. Beda kalau ibu tanya sebelum subuh atau sebelum zuhur, itu rawatibnya sunnah muakkad. Kalau waktu mepet, dulukan itu dibanding tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid kan bisa setelahnya, kecuali setelah subuh. Oke, Ustazah, paham, sampai paham. Sampai paham. Semutan ya? Oh, enggak ada kesemutan. Enggak ada kesemutan, udah mantap. Udah mantap ya diobatin. Apa? Waktu sedikit. Mana yang dibutuhkan zakah atau mengaji? Di waktu duha. Waktu sedikit. Ya misalnya kan ini udah jam 11. Iya. Kan duhanya berkat. Iya. Jalan. Mana yang lebih prioritas? Oke. Waktu mepet. Pura-puranya udah mepet waktu mau habis waktu duha. Mengaji atau duha? Ya duha lah. Mengaji bisa nanti. Enggak bisa nanti. Duha lewat nanti. Baik, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lama. Semoga bisa menjawab keraguan kita. Nanti kita sambung lagi. Jumat besok. Jumat besok. Banyak hal sebenarnya, kayak misalnya kalau terlambat sholat taraweh cemana, iya kan? Imam udah 2 rakaat, ibu terlambat cemana? Kapan-kapan lah ya. Ini banyak. Kapan Nanti berapa yang Enggak kan nanti kalau kita maghrib, imam tuh lanjut lagi. Dan kalau masbu jangan disusul. Kalau ibu nyusul kayak sholat zuhur, nanti ibu kena tayat awal loh. Kan pakai tayat awal nanti jadinya. Jadi kalau udah lewat, yang itu skip aja, ikut yang selanjutnya. Jadi kan dia misalnya 2, 2, 2, 2, 4. Skip aja, lakukan yang 3. Setelah itu 2-nya lagi,
sendiri dan witir sendiri. Duanya nanti belakangan. Iya. Allah alam bisawab. Witir lanjut itu. Kalau enggak bisa dong, karena kan ibu belum 2 rakaat. Nah, ya. Dia kan minimal tarawih 8 rakaat. Jangan baca Quran saat Ustadz ceramah lagi ya. Iya. Ah, dengar Ustadz fokus. Allah alam bisawab. Ala hazinnya al-Fatihah. Auzubillah. Ya Allah, udah siap hanya lagi. Ada ibu udah sholat, terus bunyi lagi, terus kami bingung mau tanya sama mereka. Terus kalau nggak salah luar dengar aja kan, yang pertama itu panggilan, yang kedua 20 menit, yang terakhir itu kan Tadi udah baca doa. komentar tadi, terus katanya itu yang pertama, itu kedua, terus baru dia ulang lagi 20 menit jaraknya alarmnya itu. Tanya sama orang yang punya alarm tuh. Ini alarm nih kalian setting 10 menit menjelang syuruk atau saat syuruk. Nah, kan beda setiap alarm itu. Tanya Pak Gorim, ini alarm masjid ini dia bunyi dulu 10 menit lagi baru syuruk atau sudah jadwal syuruk. Nah, saya kalau mau ceramah subuh saya tanya, ini berdentang ini 10 menit lagi atau udah pas nih saat dia perlu, karena saya harus berhenti saat ulang syuruk. Kasihan nanti jemaah nggak bisa sholat karena saya ceramah. Berapa menit gitu dari waktunya jaraknya? Tergantung berdentangnya itu kapan. Tanyain. Kan kemarin kata jam 7, pamannya setengah 8 masih bisa nggak kan? Oh nggak bisa. Wah, syuruk cuma bisa 15 menit ya. Oke. Wallah alam bisawab. Kita sambung. Ya, assalamualaikum. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana